Selamat pagi, salam edukasi Bapak Ibu tutor mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di presentasi Pecakuca saya hari ini. Kota-kota kita terus berubah dan perubahan itu seringkali menciptakan ketegangan. Pertanyaannya, apakah kota kita tumbuh sesuai rencana atau tumbuh liar? Saya, Nabila Jandilda Valencia, NIM 0561670092, mahasiswa semester 1 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Terbuka Palembang. Hari ini, melalui presentasi Pecakuca 20 slide berdurasi 6 menit 40 detik, saya akan memaparkan hasil studi identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Hari ini, kita akan membahas identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Penelitian ini sangat penting karena Bandung sedang menghadapi perubahan ruang yang masif dan cepat. Fokus utama kita adalah mengkaji bagaimana penggunaan lahan aktual di lapangan telah menyimpang daripada yang direncanakan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan apa dampaknya bagi kehidupan kota. Masalahnya jelas, pembangunan masyarakat seringkali melanggar ketentuan dalam rencana tata ruang. Ketika rencana dan kenyataan tidak sesuai, hal ini memicu berbagai konflik ruang yang harus segera diatasi oleh pemerintah kota agar Bandung tetap layak huni di masa depan. Untuk memahami perubahan ini, kita mengacu pada teori Dosiadis tentang dua bentuk dasar perkembangan kota. Tahap pertama adalah penetrasi. Ini adalah tahap awal di mana fungsi baru seperti toko atau kantor mulai menerobos masuk dalam lingkungan yang didominasi fungsi lama seperti perumahan. Masuk ke tahap invasi di mana fungsi baru yang sebelumnya hanya berupa satu titik, ini mulai menyebar dan menyerbu di area sekitarnya. Dominasi fungsi lama permukiman mulai tergusur, menunjukkan adanya percampuran aktivitas yang semakin masif. Tahap ketiga adalah dominasi. Pada titik ini, fungsi baru sudah mengambil alih mayoritas dari wilayah tersebut. Fungsi lama, yaitu rumah tinggal, menjadi terdesak dan terpojok, sehingga nilai karakter ruang kawasan tersebut berubah secara signifikan. Tahap terakhir, suksesi. Ini adalah pergantian total, fungsi lama sudah hilang sama sekali dan digantikan 100% oleh fungsi baru. Kawasan ini telah mencapai nilai dan efisiensi yang berbeda, menjadi area bisnis atau komersial murni dan siklus transformasi selesai. Transformasi yang tidak terkendali ini menimbulkan dampak negatif yang besar secara sosial dan budaya. Terjadi perubahan pola hidup dan kepadatan. Secara ekologi, lingkungan rusak dan minim ruang hijau yang memicu banjir. Struktur kota menjadi tidak efisien menyebabkan kemacetan. Meskipun secara ekonomi mungkin menguntungkan segelintir pihak. Untuk mengatasi dampak negatif ini, tujuan utama survei adalah mengkaji kesesuaian antara apa yang direncanakan di RT/RW guna lahan dengan kegiatan yang berkembang di lapangan atau fakta lapangan. Ruang lingkup kegiatan survei ini mencakup seluruh kota Bandung. Wilayah studi dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP dan dilaksanakan selama 1 semester. Pendekatan yang kami lakukan adalah perumusan masalah, dilanjutkan survei lapangan, dan diakhiri pengolahan data. Pendekatan ini menggunakan kombinasi survei sekunder dan primer. Survei sekunder mengumpulkan data dasar RT/RW, sedangkan survei primer adalah kunci di mana kami melakukan observasi langsung di lapangan dan wawancara untuk mengidentifikasi aktivitas masyarakat yang real. Setelah data terkumpul, proses dilanjutkan dengan mengolah sistematis. Kami memulai dengan pengelompokan data guna lahan dan kegiatan. Kemudian, data ini dikompresi membandingkan rencana tata ruang dan fakta lapangan. Hasil perbandingan ini menjadi dasar bagi interpretasi akhir karakteristik guna lahan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah didominasi oleh permukiman. Namun, komersial dan industri juga menyebar masif, terutama di jalur utama, menciptakan blok-blok fungsi baru. Area-area yang berwarna campuran di peta ini adalah titik rawan lahan. Hasil komparasi menunjukkan titik kritis utama.
Banyak area yang secara RT RW ditetapkan sebagai blok permukiman, ternyata di lapangan diinvasi oleh aktivitas komersial intensif. Konflik ini adalah manifestasi langsung dari proses transformasi yang tidak sesuai, yang berpotensi menurunkan efisiensi ruang kota. Dari keseluruhan kegiatan survei, kita menghasilkan laporan hasil survei dan data spasial guna lahan yang up to date. Keluaran ini sangat penting. Dokumen dan data ini bersifat siap pakai bagi pemerintah kota untuk kepentingan tahap perencanaan tata ruang selanjutnya. Menghadapi konflik ruang, rekomendasi pertama adalah pengendalian tata ruang. Pemerintah kota harus segera merevisi peraturan daerah RT RW untuk mengakomodasi perubahan yang sudah terjadi, serta perlu penetapan zona khusus untuk mengintegrasikan fungsi campuran dan penegakan hukum yang luas. Rekomendasi kedua adalah intervensi fisik. Pembangunan fungsi baru harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur pendukung, terutama jalan dan utilitas. Perluasan ruang publik dan parkir adalah kunci untuk mengurangi kemacetan, dan perbaikan drainase mutlak untuk mengatasi masalah ekologi seperti banjir. Sebagai kesimpulan, survei ini membuktikan bahwa teori Dosiadis tentang transformasi ruang benar-benar terjadi di Kota Bandung dalam 4 tahapan. Namun, perubahan ini tidak terkontrol dan menimbulkan konflik masif karena tidak sesuai dengan RT RW. Oleh karena itu, diperlukan intervensi serius. Dengan rekomendasi dan intervensi yang tepat, kita dapat mengoptimalkan efisiensi ruang kota, pemetaan yang terencana, dan meningkatkan kualitas lingkungan, mitigasi bencana banjir, dan menyediakan ruang publik yang memadai. Tujuannya adalah mencapai stabilitas sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi Kota Bandung. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya harap identifikasi karakteristik guna lahan ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik di Kota Bandung. Mari bersama-sama berkontribusi pada penataan ruang kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Saya akhiri presentasi hari ini. Demikianlah pemaparan saya, konflik ruang adalah masalah kita bersama. Saya, Nabila Chandra Valencia, berharap laporan ini dapat menjadi langkah awal menuju Bandung yang lebih efisien dan tertata. Terima kasih.